Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Untuk mengawali pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kegiatan proses belajar mengajar ini diberi keberkahan, ya, diberi kelancaran. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk kelancaran pada pembelajaran pada pagi ini. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan mengecek kehadiran dari kalian. Mungkin bisa dilihat kanan kiri, ada yang hadir atau tidak? Nihil ya? Berarti tidak ada masalah ya? Oke. Berikutnya yaitu kita biar pelajaran kita itu semangat, biar bagus. Coba kalian berdiri semuanya. Berdiri ya, untuk melakukan ice breaking. Nanti kalau saya bilang Semansagan, jawabnya Jaya, Jaya, Jaya gitu ya. Kalau saya bilang KKO, positif. Oke, kita mulai. Semansagan, Jaya, Jaya, Jaya. KKO. Kreatif, optimis, yeah. Oke, terima kasih. Saya duduk kembali. Ini materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah dinamika penduduk. Ya, dinamika penduduk, di mana tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah definisi komposisi penduduk, kemudian menganalisis komposisi penduduk, kemudian yang ketiga menampilkan 3 bentuk piramida penduduk, di mana sebelum kita mengawali tujuan belajar ini ada beberapa poster atau gambar yang ada di sini. Di sini menunjukkan adanya isu kependudukan. Ya, mungkin pernah mendengar ya, yang namanya penduduk itu merupakan salah satu bentuk yang jumlahnya luar biasa. Kalau kita lihat di sini ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan di mana dari gambar tersebut itu tuliskan 5 masalah kependudukan terjadi di Indonesia. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi setiap masalah kependudukan tersebut. Ya, mungkin dari pelajaran sebelumnya sudah pernah saya berikan. Dari gambar tersebut mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari gambar di sini. Oke, Brian. Dengan cara mengidentifikasi. Yaitu dengan cara mengidentifikasi. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Upayanya apa? Apa lagi ini? 5 masalah mungkin. 5 masalah yang ada di dalam isu kependudukan. 5 masalah yang ada di dalam kependudukan. Ya. Persebaran penduduk yang tidak merata, betul. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi, oke. Jumlah penduduk yang besar, oke. Kualitas penduduk yang rendah, oke. Tingkat pengangguran yang tinggi, itulah ya
masalah yang ada di dalam dinamika penduduk. Ya, itu mungkin yang ada di dalam isu kependudukan itu ada dua masalah, sudah dijawab oleh teman-teman kalian, jawabannya sudah benar semuanya. Berarti apa yang saya berikan pada waktu sebelum materi ini sudah bisa dilakukan dengan baik, dengan benar. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang akan lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan mengenai dinamika penduduk. Ya, di mana dinamika penduduk itu dibagi menjadi beberapa komponen, diantaranya adalah arti daripada komposisi penduduk itu sendiri. Ya, komposisi penduduk itu sendiri adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, misalnya apa? Misalnya adalah berdasarkan umur, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian mata pencarian, ya, tempat tinggal, kemudian suku, kemudian agama dan sebagainya. Ya. Macam-macam komposisi penduduk di sini ada satu adalah komposisi penduduk ini menurut umur, ya, menurut umur, ya, menurut umur. Kemudian yang kedua yaitu komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, keempat, yaitu komposisi penduduk menurut, ya, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, ya, tuh. Kemudian berikutnya adalah ya, di sini ada 3 jenis bentuk piramida penduduk. Ya, yang pertama adalah piramida penduduk muda. Kemudian ada piramida penduduk stasioner, ada piramida penduduk tua. Jadi dibagi menjadi 3 macam bentuk piramida, yaitu yang pertama adalah piramida muda, kemudian piramida stasioner, yang ketiga adalah piramida tua. Jadi ada 3 jenis penduduk. Nah, nanti yang kita bahas, karena saya nanti ada yang saya gunakan adalah proyek, tentu saja kita membuat sebuah proyek, ya, nanti langsung membentuk kelompok, ya. Satu kelompok ada 5 kelompok, ya. Untuk bahan-bahannya sudah disiapkan, sudah, ya. Dan nanti tinggal membentuk satu kelompok ada 5, ya, sesuai dengan bahannya masing-masing, sesuai dengan alatnya masing-masing. Nanti bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Setelah itu nanti bisa, kalau yang kelompoknya sudah selesai, bisa dipresentasikan ke depan, ya, mungkin nanti ada tanya jawab atau apa, sehingga nanti misalnya salah satu kelompok satu maju, ya, nanti ada yang menanggapi, mungkin itu, ya. Oke, langsung saja ke kelompok masing-masing, menuju kelompoknya untuk membuat proyek yang ada hubungannya dinamika penduduk, yaitu 3 bentuk piramida penduduk. Langsung menuju ke kelompoknya masing-masing, ya. 5 kelompok, ya, ya, 5 kelompok. Sudah? Kalau sudah, alat dan bahannya bisa disiapkan masing-masing kelompok untuk segera mengerjakan tugas atau proyek yang sudah saya berikan. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
Oke, kita langsung mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan bahan yang dibawa. Dimulai dari sekarang, yuk. Mungkin waktunya saya kasih 15 menit cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Bisa langsung dikerjakan. Kelompok 1 membuat apa nih? Membuat piramida tua. Dengan bahan apa nih? Dari bahan stik es krim. Ada diwarnai dengan dua warna. Wah, luar biasa. Warna apa nih? Warna biru sama merah. Oke. Sulit tidak nih untuk menempel nih? Sulit. Sulitnya di mana ini? Gak rata. Kok gak rata nih? Ya, biar rapi. Biar rapi, butuh apa nih? Butuh kesabaran ya? Oke. Butuh ketelitian. Karena yang namanya project itu memang butuh ketelitian, butuh kesabaran. Kalau tidak sabar ya nanti hasilnya tidak maksimal ya. Ya, jadi butuh ketelitian. Ya, apalagi yang dibuat adalah proyek dalam bentuk piramida. Kelompok 1. Ada kesulitan tidak nih? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Berarti nggak ada kendala ya? Bisa ya? Bisa. Oke, tetap semangat. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat buat kalian. Oke, wah, luar biasa ini hasilnya. Websitenya bagus sekali. Masih menempel-nempel. Biar bagus hasilnya. Warnanya ditambah, oke. Bagus. Kemudian ini juga luar biasa. Sudah siap semua? Alhamdulillah Sudah. sudah. Untuk presentasi masing-masing kelompok disiapkan? Siap. Siap? Siap. Dipahami, sudah dimengerti, sehingga nanti ada kelompok lain yang menjawab harus dijawab dengan semaksimal mungkin. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, ini ya mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Kemudian yang punya kelompok 4. Oke, siap? Siap. Oke, maju ke depan. Ini kelompok 4. Yuk, perkenalkan satu-satu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Safinatul Zulfa,
Saya Nur Kasana. Saya Zulfiana Amanda. Saya Diana Istiawati. Berdirinya kami di depan sini ingin mempresentasikan tentang piramida penduduk stasioner. Terdapat di negara maju seperti Amerika Serikat, Turki, dan Singapura. Ciri-cirinya selain yang tadi itu ada angka kematian yang rendah dan angka kelahiran yang rendah. Nah, apa kalian udah tahu apa itu piramida stasioner? Nah, akan saya jelaskan ya. Piramida stasioner adalah piramida yang menunjukkan keseimbangan antara angka kelahiran dan angka kematian. Nah, teman-teman, tahu nggak apa perbedaan piramida stasioner dengan piramida yang lain? Ada yang tahu nggak? Nah, saya jelasin ya. Kalau piramida stasioner itu bentuknya seperti sarang tawon atau disebut juga dengan granat. Nih, kalian lihat. Ya enggak? Nah, kalau piramida stasioner ini juga menjelaskan kalau angka kematian dengan angka kelahiran di Indonesia itu relatif seimbang. Nih, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, apa ada pertanyaan dari kelompok lain tentang apa itu sih piramida penduduk stasioner? Apa yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ditanyakan. Ini Sanca nih, Aplikasi. mau bertanya ini. Perkenalkan, saya Santa Saptawardana dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang piramida stasioner. Apa implikasi dari piramida penduduk stasioner terhadap berkelanjutan dan kebijakan kependudukan? Nah, implikasi dari piramida stasioner ini memiliki implikasi yang positif, teman-teman. Karena apa? Karena menunjukkan keberlanjutan antara angka kelahiran dan angka kematian yang relatif seimbang. Ini juga kebijakan dari piramida stasioner ini menunjukkan pembangunan yang difokuskan kepada pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Itu dia implikasi dari piramida stasioner. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kalian paham apa itu piramida penduduk stasioner. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Oke ya, jadi semuanya sudah menampilkan apa yang menjadi hasil produk kalian. Semuanya sudah tampil dengan bagus ya, dengan baik ya, satu persatu, walaupun masih ada beberapa kelompok yang mungkin ya istilahnya kurang bagus ya, mungkin karena ya canggung atau grogi. Tapi tidak masalah, ini saya sangat senang sekali ya, sangat bangga karena apa yang menjadi hasil karya kalian itu ternyata dari bahan yang dari stick, kemudian dari sedotan, kemudian dari kain panel, kemudian dari kertas ori, ya itu ternyata dibuat bentuk ya, dibuat inovasi dengan menggunakan gambar piramida penduduk baik tua, muda maupun stasioner. Ternyata hasilnya luar biasa ya, sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi kalian ya. Mungkin ini baru pertama ya, mungkin selanjutnya atau kedepannya mungkin
akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Sehingga apa yang ada di pikiran kita itu, apalagi di jam-jam terakhir tidak ngantuk, tidak loyo. Ya, tentu saja dengan proyek yang kalian kerjakan, ya, saya tetap memberikan nanti semacam motivasi, semangat, penghargaan. Ya, penghargaan kepada kalian. Tentu saja juga hasilnya juga ada yang baik, kemudian ada hasilnya juga ada yang cukup baik dan ada yang hasilnya baik sekali. Ya, karena yang saya lihat, saya amati dari masing-masing kelompok, itu dari kelompok 1 tadi saya amati penuh semangat sekali memotong sedotan, ya. Kelompok 1 ya, maaf, kelompok 1 ini memotong stick ya. Motong stick satu persatu, kemudian ditempel, kemudian diwarnai, ya, harus membentuk, ya, membentuk apa ini? Guci terbalik ya, walaupun menggunakan proses yang sangat panjang, ya, tapi tetap semangat dengan hasil yang maksimal, luar biasa. Kemudian yang kelompok 3 tadi juga sama, saya amati, ya, kerjasamanya juga sangat baik, bagus, ya, walaupun proses penempelannya katanya tadi adalah terkendala dari lem, mungkin tidak menempel dengan sempurna, akhirnya harus digunakan penempelan berulang, ya. Ini terbuat dari sedotan, ya. Ternyata sedotan itu juga tidak hanya dipakai untuk nyedot es, tapi juga dipakai untuk bahan proyek, ya, yaitu dengan proyek pembuatan piramida tua. Ya, ini luar biasa nih. Untuk kesimpulannya, ya. Untuk kesimpulannya ini yang menjadi salah satu bahan atau produk yang sudah saya sampaikan di awal tadi, karena tujuan daripada pembelajaran itu tadi ada berapa? Ada berapa tadi tujuan pembelajaran? Ada 3 ya. Tadi nomor 1 apa? Ingat enggak? Tujuan pembelajaran tadi? Komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, sosial, budaya, geografis, agama, ras, dan ekonomi. Ya, komposisi penduduk, ya. Itu meliputi 1 adalah jenis kelamin, kemudian sosial, kemudian geografis, agama, ras, dan ekonomis, ya. Tadi sudah. Kemudian yang kedua apa tadi? Tujuan yang kedua? Piramida penduduk ada 3. 1 adalah ekspansif, konstruktif, yang ketiga adalah stasioner, ya. Yang kalian buat tadi sebagai bahan proyek. Kemudian ada lagi tujuan yang ketiga tadi. Ada lagi tujuannya yang ketiga. Tadi apa lagi? Angka budaya ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang termasuk usia tidak produktif dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif. Oke, betul sekali. Jadi ada 3 tujuan ya pembelajaran. Kemudian dari hasil presentasi tadi sudah saya nilai ya, menggunakan lembar kerja unjuk kerja, ya. Yang saya nilai adalah jenisnya adalah pengetahuannya, kemudian ketelitiannya, kreatifnya, ya. Kalau masalahnya tadi ada beberapa kelompok yang menjadi, ada beberapa kelompok yang ada masalah, tadi kelompok mana sih? Kelompok 3 ya, dalam proses penempelan. Tapi
Untuk yang lain tidak ada masalah ya? Ya, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah apa itu? Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ya, apa yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran ini? Apa kira-kira? Mengetahui perbedaan piramida tua dan muda, tua dan stasioner. Apalagi? Ya, betul. Komposisi penduduk meliputi jenis kelamin, kemudian apa? Usia, sosial, budaya, geografis, agama. Betul. Mungkin ada yang lain. Ya, betul sekali. Mungkin ada lagi selain itu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ada lagi, Brian? Sudah terjawab semua. Oke. Nanti setelah ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri berupa kuis yang ada di aplikasi, nanti saya berikan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, yang harus kalian jawab. Ya. Dalam isinya apa nanti bisa dibuka sendiri ya. Ini merupakan tugas mandiri. Bisa mungkin di HP-nya bisa dilihat, dibuka aplikasi mengenai apa itu kuis ya, kuisis istilahnya. Bisa dilihat. Oke ya, untuk dari hasil proyek tadi ya, saya akan memberikan penghargaan, mungkin bisa berupa nilai, kalau yang bagus mungkin ya 95. Ya. Tadi ada yang bagus dari kelompok berapa nih? 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 3 juga bagus. Semuanya bagus ya? Berarti minta nilai 95 semua. Oke. Bagaimana untuk pelajaran pada siang ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin Brian bisa memimpin doa supaya ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bermanfaat. Ya, Brian, disiapkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasakan. Jaya. KKU. Kreatif, kompetitif, optimis, yes! Terima kasih.